nomor 1. Proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, sosial, dan emosional. Ini merupakan pengertian dari A. Pendidikan jasmani, B. Pendidikan olahraga, C. Pendidikan kesehatan, D. Pendidikan rekreasi, E. Pendidikan umum. Silakan teman-teman untuk menjawabnya terlebih dahulu. Langsung ke pembahasan. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, sosial, dan emosional menurut Samsudin. Kemudian ada juga menurut para pakar yang lain bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang unik dan paling sempurna dibanding dengan bidang studi lainnya. Karena melalui pendidikan jasmani, seorang guru dapat mengembangkan kemampuan setiap peserta didik tidak hanya pada aspek fisik dan psikomotorik semata, tetapi dapat dikembangkan pula aspek kognitif, afektif, dan sosial secara bersama-sama. Kemudian pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, kita kembali ke soal. Jika melihat dari ketiga pengertian atau penjelasan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah A. Merupakan pengertian dari pendidikan jasmani. Berikutnya, soal nomor 2. Proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang atau kelompok dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Hal ini merupakan pengertian dari A. Pendidikan jasmani, B. Olahraga, C. Kesehatan, D. Rekreasi, E. Prestasi. Baik, jawabannya adalah B, yaitu pengertian dari olahraga. Menurut Khalid Muthohir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Soal nomor 3. Membangun karakter yang baik kepada anak agar anak memiliki kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, dan toleransi dengan lingkungan sekitar. Kemudian untuk membangkitkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani merupakan bagian dari A. Pengertian pendidikan jasmani, B. Pengertian olahraga, C. Filsafat pendidikan jasmani, D. Tujuan pendidikan jasmani, E. Hakikat pendidikan jasmani. Baik, jawabannya adalah D. Tujuan pendidikan jasmani. Baik, jawabannya adalah D. Tujuan pendidikan jasmani. Secara sederhana, tujuan pendidikan jasmani memiliki 3 ranah dalam satu kesatuan utuh, yaitu yang pertama, aspek kognitif atau pengetahuan. Peserta didik diharapkan dapat mengetahui konsep gerak, kemudian mengetahui apa itu arti sehat, dan peserta didik dapat memecahkan suatu masalah. Kemudian peserta didik juga diharapkan untuk berpikir kritis dan cerdas. Aspek yang kedua yaitu afektif atau sikap. Peserta didik mulai menyukai kegiatan fisik, merasa nyaman dengan diri sendiri, ingin terlibat dalam pergaulan sosial, sudah merasa percaya diri dan memiliki sikap sportif, jujur, disiplin, dan demokratis. Aspek yang ketiga yaitu psikomotorik. Peserta didik mulai
berkembang atau mengembangkan gerak dan keterampilannya, kemudian kemampuan fisik dan motorik, dan perbaikan fungsi tubuh. Soal nomor 4. Di bawah ini adalah bagian dari cabang filsafat, kecuali A. Metafisika, B. Epistemologi, C. Aksiologi, D. Logika, E. Terminologi. Secara umum, cabang filsafat itu ada 4. Yang pertama yaitu metafisika. Artinya mempelajari hakikat sesungguhnya dari sesuatu. Yang kedua, epistemologi, yaitu mempelajari hakikat atau teori dalam pengetahuan dan penguasaannya. Yang ketiga, aksiologi, yaitu mempelajari nilai atau arti realitas, termasuk etika dan estetika. Yang keempat, logika, yaitu penalaran eksperimental dan pemecahan masalah yang mengarah pada pemikiran yang akurat. Di dalam soal terdapat kata kecuali, berarti yang tidak termasuk dalam cabang filsafat adalah P. Terminologi. Soal nomor 5. Menjelaskan makna, hakikat, pentingnya, dan nilai dari pendidikan jasmani, serta menjelaskan hubungan antara pendidikan jasmani dengan olahraga dan dengan pendidikan umum merupakan bagian dari A. Hakikat pendidikan jasmani, B. Pengertian pendidikan jasmani, C. Filsafat pendidikan jasmani, D. Hukum pendidikan jasmani, E. Dasar pendidikan jasmani. Baik, jawabannya adalah C. Filsafat pendidikan jasmani. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga, diantaranya yang pertama menjelaskan makna, hakikat, pentingnya, dan nilai dari pendidikan jasmani, menghasilkan perbaikan dalam pelaksanaan pendidikan jasmani, memberikan tuntunan bagi tindakan seseorang, memberikan arah bagi profesi pendidikan jasmani, membantu mempererat hubungan antara anggota profesi, dan menjelaskan hubungan antara pendidikan jasmani dengan pendidikan umum. Selanjutnya soal nomor 6. Pendidikan jasmani dan olahraga harus fokus pada perkembangan total manusia sebab kontribusinya sangat penting terhadap kesehatan. Program-programnya didasarkan atas pengetahuan ilmiah dan progres yang teratur dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu dari aliran filsafat. A. Idealisme pendidikan jasmani dan olahraga. B. Realisme pendidikan jasmani dan olahraga. C. Pragmatisme pendidikan jasmani dan olahraga. D. Naturalisme pendidikan jasmani dan olahraga. E. Eksistensialisme pendidikan jasmani dan olahraga. Baik, kita bahas terlebih dahulu. Di sini terdapat 5 aliran filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, idealisme adalah sebagai pusat kehidupan manusia. Contohnya, guru pendidikan jasmani sebagai model. Yang kedua, realisme adalah kebenaran dapat ditentukan dengan baik melalui metode ilmiah. Contoh, pengembangan pendidikan jasmani secara ilmiah. Yang ketiga, pragmatisme adalah pengalaman manusia dapat merubah konsep atau kenyataan. Contohnya, guru pendidikan jasmani sebagai motivator. Yang keempat, naturalisme adalah sesuatu yang pada dasarnya memiliki nilai yang aktual dan fisikal atau jasmani. Contohnya, pendidikan jasmani lebih menekankan manusia seutuhnya. Yang kelima, eksistensialisme adalah individu merupakan titik sentral. Contohnya, pendidikan jasmani mendorong untuk mengetahui diri sendiri. Baik, kita garis bawahi di dalam soal terdapat kata didasarkan atas pengetahuan ilmiah. Maka jawabannya adalah B. Realisme pendidikan jasmani dan olahraga. Dalam pandangan realisme pendidikan jasmani dan olahraga, diantaranya yang pertama, pendidikan jasmani dan olahraga harus fokus pada perkembangan total manusia. Kemudian, pendidikan jasmani dan olahraga sangat bernilai sebab kontribusinya terhadap kesehatan. Program-programnya didasarkan atas pengetahuan ilmiah dan progres yang teratur dengan baik. Drill digunakan secara ekstensif dan pembelajaran dievaluasi secara objektif. Soal nomor
nomor 7. Di bawah ini adalah perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, kecuali A. Pendidikan jasmani menekankan pada keterampilan dasar, pendidikan olahraga menekankan pada teknik dasar. B. Pendidikan jasmani lebih kepada tujuan pembelajaran, pendidikan olahraga lebih kepada prestasi. C. Pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga sama-sama mempunyai peraturan yang baku yang ditentukan oleh induk organisasi olahraga. D. Pendidikan jasmani wajib diikuti semua siswa. Pendidikan olahraga lebih fokus pada siswa yang berbakat atau atlet. E. Pendidikan jasmani menggunakan sarana prasarana disesuaikan dengan kondisi sekolah. Pendidikan olahraga menggunakan sarana dan prasarana yang baku dan standar. Kita perhatikan dalam tabel perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Yang pertama, dalam aspek tujuan, pendidikan jasmani itu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Sedangkan pendidikan olahraga, pendidikan untuk mencapai suatu prestasi. Kemudian dalam aspek materi, pendidikan jasmani berpusat pada gerak dasar anak. Sedangkan pendidikan olahraga berpusat pada program latihan pembentukan prestasi. Selanjutnya, pada aspek model latihan untuk pendidikan jasmani yaitu multilateral atau kebebasan bergerak. Kemudian untuk pendidikan olahraga berbentuk spesifik atau secara khusus. Aspek bentuk latihan dalam pendidikan jasmani berupa modifikasi dengan permainan tradisional dan tidak harus melalui pertandingan. Sedangkan dalam pendidikan olahraga terprogram atau program latihan yang terpola dan bertahap secara khusus dan dibentuk dalam suatu pertandingan. Pada aspek gerak, untuk pendidikan jasmani dilakukan secara bebas dan seluas-luasnya pada gerak kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada pendidikan olahraga sangat terbatas dan fokus pada gerakan spesifik dalam olahraga tertentu. Kemudian aspek peraturan. Untuk pendidikan jasmani tidak ada peraturan baku dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan peserta didik. Sedangkan untuk pendidikan olahraga, peraturan yang baku dan sesuai dengan peraturan induk organisasi olahraga. Selanjutnya untuk pendidikan jasmani dalam aspek peserta wajib diikuti oleh semua peserta didik dan jika kurang terampil maka akan mendapat perhatian secara ekstra. Dan untuk pendidikan olahraga bebas pesertanya siapa saja boleh mengikuti dan jika kurang terampil maka tidak akan dipilih. Kemudian untuk aspek talent scouting atau pencarian bakat untuk pendidikan jasmani dipakai untuk entry behavior. Dilakukan pretest atau kemampuan sebelumnya. Kemudian untuk pendidikan olahraga dipakai untuk pencarian bakat atau pemilihan atlet. Dan yang terakhir untuk aspek sarana prasarana, pendidikan jasmani itu disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Sedangkan untuk pendidikan olahraga, sarana dan prasarana itu disesuaikan dengan standar nasional maupun internasional. Baiklah, kita kembali kepada soal nomor 7. Di sini ada perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, kecuali berarti yang tidak termasuk yang tadi dijelaskan pada tabel, yaitu jawabannya adalah yang C. Pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga sama-sama mempunyai peraturan baku yang ditentukan oleh induk organisasi olahraga. Ini ya. Sedangkan tadi dalam keterangan untuk peraturan pendidikan jasmani itu memang tidak baku dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan untuk pendidikan olahraga peraturannya baku dan itu disesuaikan dengan peraturan induk organisasi olahraga tersebut. Berikutnya soal nomor 8. Pada pendidikan jasmani, program yang dikembangkan sebagai sarana untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan totalitas subjek, sedangkan pendidikan olahraga merupakan program yang dikembangkan sebagai sarana untuk mencapai prestasi optimal. Pernyataan tersebut merupakan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga jika ditinjau pada komponen A. Materi, B. Intensitas, C. Tujuan, D. Orientasi, E. Model. Silakan teman-teman untuk menjawabnya. Soal nomor 9.
Manfaat pendidikan jasmani di sekolah dasar sebagai pemenuhan kebutuhan akan gerak peserta didik. Sebagai guru, upaya yang dapat dilakukan adalah A. Mendesain pembelajaran melalui aktivitas jasmani agar kebutuhan gerak peserta didik terpenuhi. B. Mendesain pembelajaran dalam bentuk permainan sebagai penyaluran hasrat untuk bergerak. C. Mendesain pembelajaran melalui pengenalan lingkungan agar terpenuhi kebutuhan gerak. D. Pembelajaran didesain upaya pemenuhan kebutuhan gerak peserta didik. E. Pembelajaran didesain dengan mengendalikan emosi pemenuhan kebutuhan gerak dasar. Silakan teman-teman untuk mencoba menjawabnya. Berikutnya soal nomor 10. Salah satu tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan nilai-nilai pribadi dan sikap diri sendiri melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani, baik secara berkelompok maupun perorangan. Kondisi ideal yang bagaimana yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani dalam pembelajaran PJOK? A. Berani mencoba dan mengambil resiko dalam pembelajaran PJOK. B. Aktif bertanya tentang apa yang tidak diketahui dalam pembelajaran PJOK. C. Memiliki pengetahuan tentang keterampilan gerak dalam pembelajaran PJOK. D. Motivasi dan percaya diri tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK. E. Aktif melakukan gerakan-gerakan yang menunjang pembelajaran PJOK. Silakan teman-teman untuk mencoba menjawabnya.